Ah elah, bosen banget nih. Iya nih, bingung mau ngapain. Kapan dah mulai kuliahnya? Udah gak sabar tahu, pengen cepet-cepet masuk. Kamu bosen. Kamu bingung mau ngapain? Kamu gak sabar mau kuliah. Daripada gabut, mendingan dengerin aja Binfa, bincang-bincang VA. Bentar dulu. Pastiin ya, kalian pada follow IG MBVA UI 2020, subscribe YouTube HMVA UI, dan jangan lupa satu lagi nih, follow Spotify HM Vokasi Akuntansi UI 2020. Jangan lupa ya di follow. Cepetan. Halo semuanya. Halo semuanya. Hai Hai guys. guys. Baik lagi nih di podcast Binfa. Walaupun kita udah ngomong kemarin itu terakhir, tapi Binfa ini punya epilog. Kita bakal ngapain sih guys di epilog kali ini? Jadi kita bakal ini kali ya, cerita-cerita gitu, apa aja sih pengalaman yang kita dapetin gitu selama nge-host dari Binfa. Berhubung nih, kita berdua nih bener-bener host mendadak ya guys. Betul. Bener banget. 2020 harus tahu banget sih, karena Pokoknya kalian jangan anggap kita ini adalah host kondang ya, karena kita ini jujur hanyalah mahasiswa biasa yang sebenarnya nggak bisa apa-apa guys, tapi kita memaksakan diri untuk kalian demi kalian semua. banget. Tahu ini bisa jadi Bener job baru banget. kita nantinya kan nggak ada yang tahu. Siapa tahu itu ini job Tahu ada nggak dibayar? Iya, mohon maklum aja teman-teman VR 2020 kalau selama 11 episode itu sebelumnya itu kayak agak kagok, agak cringe agak gitu kadang-kadang cringe, kayak iya. Terus kayak atau terlalu formal banget gitu. Iya, kan. agak kaku. Putus gitu ngomongnya kayak gitu kan. Tapi Ya, sebenarnya mohon kita Iya, jadi minta maaf deh kita. ya Ya mohon maaf. namanya dadakan ya guys, jadi rada gugup gitu gimana nggak? Bener banget. Kita nggak terbiasa lah ya untuk jadi host-host gitu. Yaudah kita langsung bahas aja kali ya guys. Per episodenya kan baik banget tuh episodenya, dan kita juga host-host kita yang hebat-hebat itu kan pasti punya banyak pengalaman. Langsung aja dari episode pertama tuh, episodenya Kak Dinda. Siapa sih yang nge-host kemarin? gue Lila Gue sama juga. Dian. Iya. Coba cerita dong episode pertama nih, walaupun rekamannya nggak pertama, tapi kan launching pertama tuh, apa tuh rasanya tuh, deg-degan nggak lu? Iya, jadi kalau misalnya gue bisa sedikit cerita nih ya, yang awal banget. Jadi waktu itu kita mau milih host siapa yang bakal wawancara ya, istilahnya yang ngobrol bareng bintang tamu yang udah kita punya gitu. Dan di situ yang pertama kali dapet tuh gue sama Dian gitu loh. Jadi karena episode pertama tuh tentang mahasiswa aktif ya kan, habis itu kita kayak tapi ternyata pada saat rekamannya itu justru duluan yang alumni ya, bener kan? Betul. Berarti siapa tuh pertama kali? Pertama gue Afi ya? Afi sama Bunga. Nah, habis itu rekaman pas Kak Dinda gimana menurut lo? Rekaman pas Karinda awalnya kan kita deg-degan banget kan ya Lil, kayak aduh gimana ya, terus akhirnya sebenarnya ya gara-gara kita juga udah kenal sama Kak Dinda, karena kan Kak Dinda ini kan sebagai ketua HMVA juga nih, jadi kayak ya udah kita lancar aja gitu ngomongnya sebenarnya, terus jadi kayak ya udah nggak deg-degan, ngobrol biasa gitu. Dan justru malah kayaknya tuh kita gugupnya bukan gugup salah atau jadi gimana ya, malah takutnya tuh kayak keceplosan ngomong sesuatu gitu ya, saking emang udah Iya, deket sih bener-bener. sama Kak Dinda. Iya, takut malah belok-belok kemana gitu kan. Lo takut rahasia negara bocor ya? Nah, itu dia Betul tuh. sekali. Nah, rahasia apa tuh? Coba tebak-tebak aja deh gitu. Rahasia itu banyak guys. Gitu Terus sih gimana? paling. Kalian ada problem internet gitu nggak sih? Kan namanya juga podcast online. Kalau Kak Dinda ada nggak? Alhamdulillah kalau yang Kak Dinda ini lancar jaya ya. Lancar sih ya rekaman kita yang Dengan pertama. doa Kak Dinda kali ya? Dengan doa Kak Dinda mungkin ya. Nah, bener Gitu banget. sih, seru banget. Menurut gue itu emang pas lah untuk episode pertama sebagai pembuka, seru banget dan insightful banget, inspiring banget. Menurut gue sama Dian pun masih terkagum-kagum gitu sama Kak Dinda, walaupun kita udah tahu Kak Dinda orangnya kayak gimana. Cuman dengar cerita-cerita di baliknya itu tuh makin seru jadinya. Tuh Kak Dinda ada fans lo di sini, Lila namanya. Lanjut yang ke episode kedua, ini masih gue sama Dian juga. Jadi Iya, ini Kak
Akmal sama Kak Mal Intan. sama Kak Intan. Bener. Ini collaboration ya. Collaboration antara Satu-satunya BEM. podcast yang bintang tamunya ada 2 orang. Betul banget. BEM sama DPM lagi. Kayak keren banget sih. Di sini kan yang BEM tuh ada Sarah, Dian ya, Laina. Iya. Jadi kalau Kak Akmal sama Kak Intan nih spesialnya karena itu kita ngeteknya malam-malam ya, Di. Iya nggak sih? Iya, Sama bener Sarah banget. juga nih. Jam berapa? Sarah Jam tuh berapa? jam berapa tuh, Di? 10:30 ya kira-kira. Jam 10:30 malam. Bener, iya bener banget. Kita baru tag podcast. Itu Terus, rekaman sama iya. orang apa? Nanti guys, malam banget. Iya. Iya, malam banget. Ronda itu kita ngerekamnya. Iya. Iya, dan gue sama Dian masih nge-host ya, masih penting bro. Jadi emang aktif. Nah, ini Sarah nih yang jadi backup recording nih. Kayaknya Iya. pas dengerin sambil tidur ya, Sar. Lu ngaku lu. Udah malam-malam jam segitu pasti. Lumayan sih udah masuk mimpi gitu kan. Abis itu ada tiba-tiba panggilan. Oh, Sadar lagi deh gue. Oh iya. terus betul. abis itu si Sarah tuh biasanya di rumahnya katanya kalau wifi itu mati jam 12 ya, Sar. Terus abis itu di hari Iya itu, betul banget. di Dia hari itu mohon-mohon Sarah ke- ngomong ke Ke bokapnya. bokapnya. Gimana, Sar? Iya jadi kan kalau di rumah gue tuh jam 12 tuh kan jam tidur gitu kan. Jadi kayak semua itu mati wifi. Maksudnya wifi itu mati. Terus ya udah akhirnya gue mohon gitu buat rekaman kali ini dong. Cuman demi rekaman podcast spesial kakak BEM dan kakak DPM 1 ini. Mantep. Wah keren. Bener banget. Pengorbanan orang Sarah. Iya. Kebohongan, guys. Kalau pas Kak Akmal sama Kak Intan ini kita nggak ini ya, nggak deg-degan, tapi ngantuk aja ngelandur kemana gitu kan. Ngantuknya karena emang jam-jam tidur sih kan. Iya. Karena jam tidur. Bener banget. Tapi seru sih soalnya di episode ini doang yang kita punya lebih dari 1 bintang tamu. Udah gitu BEM sama DPM omongannya jadi kayak lebih luas gitu sih. Dan Kak Intannya sama Kak Akmal juga humble banget dan baik banget. Gitu sih paling episode 2 tuh. Oke. Lanjut ke episode 3, masih Lila Dian. Jujur pasti kalian Masih Dan nih, bosan-bosan ya, Iya, guys. ini episode terakhir kita kok. Episode terakhir gue nge-host sih, especially karena Dian tuh masih ada. Oh, kalau gue masih ada. Mohon maaf masih banyak. Dian banyak sebenarnya. Ini balik ke Kak Afi Dian Sena. laku. Nah, ya Allah, Jadi alhamdulillah. Kak Afisena Ini Habis Kak ini- Afisena nih ya. Jadi Menarik ceritanya, ya. gue tuh lagi di luar, lagi bermain bersama teman-teman. Jadi tuh gue Oh my god. kenapa ya di dulu hari sebelumnya itu kenapa di cancel ya, Pak? Ini, oh jadi ceritanya Pas gue sama Dian kontak, katanya Kak Afisena itu lagi nemenin ibunya ngobrol gitu dan kita masa mau kita paksa gitu kan, jadi kita hargain sih karena kita juga tahu lah masa diajak ngobrol sama ibunya tuh gimana kan rasanya. iya, apalagi kan Kak Afisena ini kan jadwalnya padat, mungkin jarang lah ngobrol sama ibunya. Iya bener, jadi Hargain gitu. iya kebetulan besok itu dia udah punya kebetulan. jadwal main ya di. Iya betul. Tapi Dan harus gue lebih profesional podcast, ya. kalian tahu di mana? Di dalam mobil yang tidak menyala. Itu panas banget kan kalau siang-siang. Nah, itulah yang dirasakan. Gue udah takut aja di tengah-tengah rekaman tuh Dian tuh gue pingsan karena gak bisa oksigen gitu. Dan satu lagi, kuota gue cuma 1 giga. Nah iya itu dia. Sumpah itu Gue deg-degan. sih. Terus sih tetap ngobrolnya ya di karena kita juga baru seru pertama banget. kali ketemu sama kenalan sama Kenalan. Kak Afisena gitu. Oke. Terus Nah, lanjut nih lanjut. ke episode 4. Gue nge-host. Oke. Ini giliran kita ya, Vi. Nah, sekarang nih gantian nih. Kan tadi gue sama Dian 3 episode berturut-turut ya kan. Sekarang gantian nih. pasti nih. Sesinya alumni gantian gue yang nge-host ya. Oke. Gimana nih episode keempat itu Kak Christian dan ini tuh rekaman pertama kali di hari Sabtu pagi. Bener ya, banget, bener banget. Vi, gimana Vi coba kalau lu? Gila banget. Padahal yang tadi sesuai udah diceritain sama Lila, kita kan udah lebar tuh. Yang dapat Lila sama Dian, gue udah bersyukur, udah sujud syukur bahwa gue nggak jadi host tuh mikirnya. Iya, Tahu gue duluan yang host tuh. Gila. sama gue juga Vi. Istilahnya kita bener-bener baru jadi host dadakan, terus langsung hari pertama jadi host dadakan. Itu bener-bener shock, tapi challenging banget. Benar-benar. Mana bahasannya tuh lumayan berat kan tentang Iya. kehebatan Kak Christian ini gitu. Mana Iya. kalau udah denger lah ya harus dengar sendiri lah kehebatan Kak Christian ini. Terus Benar. kayak
Kak Christian nih ngomong, aduh jangan kaku-kaku dong, dibikin malu di rumah. Itu Iya. dari mulai Kak Christian itu komen kayak gitu, kita langsung kayak, oh iya kita terlalu kaku, kita terlalu sumpah. Bener-bener. Jadi tuh gini guys, sebenarnya behind the scene setelah kita podcast itu, pas aku sama Avi nge-host, terus pas terakhir kita bilang, Kak sumpah tadi tuh kaku ya atau gini-gini kayak jujur-jujuran gitu loh guys. Jadi kayak terus akhirnya si Kak Christian bilang kan, iya kalian terlalu kaku gini-gini. Akhirnya dari situ kita belajar nih, semoga podcast selanjutnya kita bisa nih lebih baik lagi biar nggak terlalu kaku. Karena kalau menurut Kak Christian itu kita terlalu satu arah gitu, terlalu kayak apa ya Vi? Kata dia lagi wawancara kerja ya kalau nggak salah. Dia wawancara Gojek aja mau segininya gitu katanya. Bener, tapi dia bilang pas dia mau daftar kerja aja dia nggak diwawancara sampai segininya. Kok ini cuma podcast, kok kepo banget gitu, benar-benar pertanyaan semua gitu. Kayak dia nggak ngasih apa, dia tuh nggak bisa apa ya istilahnya, dia nggak kita kasih space buat nanya tentang kita juga ya Vi. Itu emang bener-bener interview kerja banget gitu ya. Kalau kalian dengar tuh kayak cuman, oh iya baik Kak. Terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Bener-bener template gitu banget loh ya. guys. Aku, karena emang kita baru pertama dan hari pertama host dadakan, ya pastilah kita belum ada pengalaman gitu. Jujur Semenjak Kayak itu gimana? setiap mau nge-tag podcast berikutnya tuh selalu ada briefing gitu. Kak nanti kalau saya mau nanya balik nggak apa-apa ya Kak, kita interaktif aja gitu. Padahal awalnya nggak gitu konsepnya. Iya benar. Jadi kita nggak pikir bahwa harus seperti itu. Iya, ya maklum ya kan. Maaf ya. Terus juga Baru pokoknya debut maaf ini. karena ini pertama kali rekaman tuh ya. Kita kan nggak tahu tuh suara yang bakal bocor tuh kayak apa. Terus yang nggak bakal bocor tuh gimana. Terus waktu itu tahu nggak sih tetangga gue ada yang dangdutan demi Allah. Oh my god. Oh iya, dengeran tau Vi. Nah, alumni VA tuh baik-baik, mereka kayak Semua, kasih saran gitu sih. Iya. Benar-benar benar. Benar banget ya. Dan sebenarnya gue juga nggak nyangka ya Vi, kayak Kak Christian gini masih bisa asik gitu sama yang kita seumuran ya gitu kan. Walaupun di podcast tuh formal, tapi setelah formal itu benar-benar kayak ya kayak temen biasa gitu, enak aja, asik gitu loh. Iya, malah tadi pas kita udah selesai tuh ya, jadi malah lebih cair gitu karena Kak Christian ngomong, aduh jangan kaku-kaku dong, ini jadi Iya ya, semua alumni tuh kita kontak terus bikin outline script tuh kayak wah gugup banget gitu kan, nervous Iya. banget, apalagi yang leader itu dapat alumni kan pada takut semua gitu. Tapi pas udah ngobrol segala macam itu jadi kayak ternyata tuh walaupun udah sukses itu tapi tetap humble gitu Iya, ya. benar Terus benar benar. baik Mantap banget, Iya, terus ngasih semua saran buat keluarga kita. guys. Dan selalu gini, Iya benar banget. bener keluarga. Dan selalu kayak bilang kalau ada apa-apa chat aja gitu kan, Iya, baik banget. setuju banget, Betul setuju betul. banget. Nah, lanjut nggak nih ke episode 5 nih? Kak Akmal siapa nih? Nah, Lanjut kalau dong. Akmal itu hostnya adalah gue dan Sarah. Sebelumnya nih gue pengen cerita dikit banget. Pas kan gue jadi Apa tuh recording. Lina? Gue penasaran. Gue jadi recordingnya Kak Christian. Dari udah selesai podcast, gue tuh nanya sama Kak Christian, Kak kenal Kak Akmal nggak? Kalau dia tuh orangnya gimana? Saking gue takut banget dong, gue nggak pernah host ya kan Kak. Oke. Terus Kak Christian jawab Iya, kayak, kita nggak tahu sama sekali. iya, Kak Akmal tuh agak semi-semi serius gitu orang. Aduh, udah langsung, ya Allah gimana nih gue gitu. Terus udahlah, akhirnya besoknya nih, hari Minggu sore, gue sama Sarah. Gimana Sar, Kak Akmal orangnya? Dari pagi sampai malam itu dia tuh bakal kayak ada acara gitu loh. Mau itu. Pokoknya lo kalau ngedengerin ya, kerasa banget kita mau ngikutin kayak dia tuh nggak bisa. Bener banget. Sibuk. Tapi dia merendah banget ya Sar, maksudnya kayak dia nggak merasa dia itu keren banget gitu. Padahal menurut kita sih, oh my god keren banget. Iya benar. Kita beda banget sama skrip Ayo, sih rebutan. Sar. Chat-chatan gitu loh. Iya, saking kayak udah beda gitu loh ternyata. Di sini nanya apa? Nah, tahan deh, mending lanjut ke episode 6 nih, ceritain deh apa tuh insiden di balik skrip dan outline. Gila, ini kayaknya paling malu sih. Spoiler nih, tapi gue mau denger nih cerita yang aslinya tuh gimana. Nggak mau denger.
Sebelum lanjut, pastiin dulu kalian udah follow Instagram @cafemeetstalks, @liputankerja, @akseleran_id, dan @yukampus_id. Buruan follow ya, dan dapatkan info-info menarik. Ini tuh insidennya parah banget sih. Jadi boleh. kita tuh baru mulai pembukaan ya lah ya. Jadi kayak belum lama setelah pembukaan kita baru nanya tuh pertanyaan yang kayak emang masuk ke pertama tuh kan dia masuk materi. Ternyata kita salah sumber informasi gitu loh. Jadi kayak baru awal kita udah kita diem dulu gitu loh sampai kita mikir live berarti skrip selanjutnya kita salah dong. Kita harus buat lagi dong sampai kali itu kita kita kayak lebih ini nggak sih lebih dadakan gitu tiba-tiba nanya ini nanya itu gitu loh. Berarti benar-benar spontan ya pertanyaan yang pas podcast Kak Amalia tuh di luar lah ya istilahnya. Bener banget. Intinya tuh ada satu outline yang dibikin itu karena karena kita pikir tuh beranggapan gitu loh bahwa tapi ternyata itu salah gitu pas udah lagi ngobrol-ngobrol asik. Pokoknya gitu kan. pelajarannya adalah kita harus research lebih banyak ya guys. Harus research lebih banyak. Tapi Kak Amalia itu orangnya baik banget, super asik ya nggak Baik bisa. banget, bener. Banget. Cara ngomong, komunikasinya Cara ngomong pembawaannya, keren banget. Komunikasinya kayaknya bagus banget sih dia. Iya, bener. Ini berarti Kan itu sore-sore, ya kan sore-sore. Nah di komplek gue tuh suka ada tukang bakso lewat lah, tukang bakso tek gitu. Pas banget Kak Amalia lagi ngomong, lagi serius, gue kayak gimana ya? Ya udah dia gimana aja, dia ngomong ada tukang bakso. Kalau nanti ini teman-teman kalau misalnya dengerin ada suatu tukang bakso, tolong maafkan. Laina, gue kasih tahu nih. Untungnya orang rumah lu nggak sampai kayak bang mau beli bakso, wah itu udah kacau. Wah, ya, abis itu orang yang di rumah Laina buka pintu Laina lagi kayak mau nggak bakso ya? Bukan banget. Fitur mute itu nggak ada di Anchor, iya kan? Tapi Bener. Bener. Tapi tuh jadi participants di Anchor itu ada bintang tamu, ada host, sama ada satu orang yang backup rekaman ya kan, pakai screen record laptop gitu. Tapi ini yang si orang backup rekaman ini nggak boleh ngomong ya kan? Akhirnya tuh kita pakai berbagai cara biar ngumpetin mikrofonnya itu loh. Nah cara gue tuh adalah kayak masukin ke sweater gitu, mikrofonnya dilipet-lipet, terus dimasukin ke lemari paling dalam di dekat laptop gue ini. Kalau Sarah tuh kalau nggak salah pernah masukin ke selimut ya. Ada yang pakai bantal nggak sih? Gue tuh apa sih kalian? Gue masukin selimut, gue timpain bantal gitu loh, sampai gue tes ada suara nggak gitu. Lanjut deh, ya kan? Tadi udah nih Kak Amalia, lanjut ke episode 7 nih Kak Martias ya. By the way, gue mau ngomong nih, kan tadi gue ngomongin soal kita ngepoin dulu cari informasi soal narasumber. Sebelumnya gue malu banget sebelumnya nih, kan gue wawancarain Kak Martias dan Kak Christian tuh sama Bunga ya. Iya, benar. Ngepoin lewat LinkedIn, di mana LinkedIn itu berkali-kali kita mau berapapun denial kayak gue dianggap Bener banget. Iya, Sumpah, aku kayak harus Belum pernah gue ceritain. Kan pas kita lagi rapat sama Kak Dinda, pas kita lagi rapat sama Kak Dinda sebelum kita mau beneran tag podcast. Nah, kan kalian lagi ngomongin si misalnya Kak Martias, Kak Christian gitu-gitu lah. Buka-buka link ini kan. Nah, gue tuh juga buka link ini, gue juga kepo. Jadi lo nge-stalk juga gitu? Iya, gue juga nge-stalk. Terus besokannya, beberapa hari kemudian, Kak Martias ngelihat profil gue. Oh my god, ketahuan. Kayaknya iya deh. Enggak, lagian gini kan waktu itu pas kita rapat sama Kak Dinda, itu kan kita emang Kak Dinda tuh nyarinya sebenarnya dari LinkedIn. Terus habis itu pas kayak setiap sebutin alumni, kita semua auto nyari juga kan di LinkedIn. Dan mungkin alumni kayak ini siapa sih berbondong-bondong kayak ini. Lanjut nih Bunga, Afi, Martias gimana nih Kak Martias? Terus langsung aja kali ya pas kita rekaman, Kak Martias ini tuh orang yang paling lama ya rekamannya. Dia lebih 3 jam nggak sih? Bener banget, 2 jam 44 menit. 2 jam. Siapa sih yang recording tuh, sabar banget. Karena yang recording. Rekor banget ya. Soalnya sampai itu juga
ada jadwal selanjutnya kan, Kak Amalia Iya, tampil gitu. mepet Udah banget. tengah gitu kan, karena cuma megang satu akun Anchor gitu kan. Iya. Cepetan gitu. Belum Dan take masalahnya yang recording itu gue, yang selanjutnya dan di situ abis itu sama Sarah yang- Amalia. Benar-benar. Oh iya, sampai nih karena kita baru tahu Anchor itu ada limit time 2 jam. Pas kita nge-host di podcastnya Kak Martias, kita sampai nggak nyadar kayak, hah ini kenapa kok tiba-tiba udah habis gitu. Ternyata emang udah limit time gitu loh, 2 jam, 120 menit. Gue pikir indie home gue kan dia nyari Iya, gue juga udah takut aja gitu kan. Belum lagi. Ternyata makanya udah takut banget tuh gue. Tapi sumpah, mana Kak Martias ini kan di posisinya tuh rekamannya hari itu tuh ada 3, Kak Christian, Kak Martias, baru Kak Amalia kan. Nah jadi itu tuh sebenarnya gue sama Bunga tuh udah capek gitu loh, udah baru pertama kali nge-host lagi lama lagi kan, aduh asik banget kan, cuman kayak kita terkejut dan kita tuh panik gitu loh karena waktunya tuh udah mepet dan kita bingung mau motongnya gimana. Karena jujur sebenarnya yang diceritain Kak Martias tuh asik semua sih. iya benar-benar kayak detail gitu loh. Jelas dia tuh kayak ceritain apa-apanya gitu, nggak cuma kayak sekelibat doang. Benar. Tapi karena kita emang udah dari pagi sama Kak Christian juga, terus pas dengerin Kak Martias, kok kayak nyaman gitu denger ceritanya. Jadi kayak cuma responnya, oh gitu Kak, cuma gitu doang. Iya, kalau kalian denger ya, itu kayak kita lagi dongengin sama Kak Martias. Iya, karena kita itu gara-gara udah capek ya, terus kayak oh ya udahlah, oh jadi asik gitu, udahlah, terus lama juga. Tapi seru banget sih cara dia ngomong dan cara pembawaan ceritanya Kak Martias tuh seru, ya nggak sih? Iya, asik banget. Lanjut kali ya nih ke podcast ke-8. Kak Vini, siapa tuh? kita lagi Bunga, ya kan? Oke, benar. Oh ini podcast terakhir V dan Flo, ya enggak? Iya, kalau kita tuh ada ciri khasnya. V dan Flo. Nah ini juga Coffee Meets Talk. Coffee Meets Talk ini nih juga podcast eksternal pertama kita. Jadi kayak kemarin-kemarin kan kita sama alumni VA tuh, maksudnya ya masih orang terdekat lah. Masih nyantai lah. Mereka sesama alumni VA gitu, walaupun kita baru kenalan juga, tapi ya keluarga, kita keluarga gitu. Anjir. Kalau ini eksternal banget nih, kita bawa nama UI, bahkan kita bawa nama UI gitu, jadi kayak deg-degan banget. Dan bahasannya juga cukup berat ya, Bung, kita bahas investasi. Aduh, itu kita juga langsung googling gitu loh, apa itu investasi bla bla. Iya, biar kita nggak kelihatan bego gitu kan. Jadi kayak oh iya Kak, aku udah tahu kok investasi itu ini gitu. Iya, nggak boleh. Pas googling itu juga salah sebenarnya. Karena pas kita kayak sosokan ngerespon, oh bukan seperti itu Bunga, jadi tuh maksudnya seperti ini gitu. Oh ternyata salah juga yang di googling gitu. Tapi jujur sih, ini kan berdua, maksudnya berempat. Jadi narasumbernya 2 kan, Kak Theo sama Kak Vini. Mereka tuh baik banget, walaupun kita kan mikirnya tuh kayak, aduh kaku nih, mana mereka juga orang keuangan, orang investasi, pasti kayak kaku banget. Ternyata mereka humble banget, baik humble banget, bener-bener kayak gue merasa kayak lagi wawancarain alumni juga gitu loh, Vi, kayak satu alma mater gak sih? Iya, mereka ngerangkul kita banget sih, walaupun nih gue sama Bunga kan agak-agak bego tuh ya soal investasi, nggak sama sekali. Iya, kayak ngerangkul, iya gini dijelasin dari awal sampai akhir gitu kan. Kontak dia benar-benar 15 menit lah sebelum podcast mulai ya, Vi. Jadi bangun chemistry-nya ya sesingkat itu, tapi ternyata pada baik-baik banget, ramah-ramah banget, asik gitu loh. Jujur ya, nih jujur aja kepada teman-teman VA 2020, gue sama Bunga udah bener-bener langsung pengen investasi detik itu juga. Demi apa? Langsung mau join webinar dong, teman-teman. Demi apa? Wow. Iya. Bahkan hostnya aja ini ya kayak teracuni juga gitu loh. Tapi gue masih ingat Vi, ini kejadian konyol. Dan pada saat podcast itu lo mati lampu lagi. Sama mati lampu lagi. Terus podcastnya Afi bilang kayak, iya Kak, itu dari anchor-nya, padahal gue sama Afi tuh di chat, gue mati lampu. Iya, gue mati lampu. Kak Theo Kak Vini itu nanya, kenapa tadi? Terus gue ngomong gini, oh enggak Kak, ini kesalahan gue. Kesalahan. Jadi kayak kita menganggap bahwa itu
anchor-nya yang error. Iya. Gue mati lampu, aduh jujur aja ya, gue malu saat itu. Gitu. Coffee Miss Talk ini emang seru ya, Vi, ya, Seru pembahasannya. banget, Seru banget. Kita bener-bener nggak tahu ya, sumpah tuh orang ngeracunin banget apa gimana sih? Auto langsung pengen join webinar gitu loh besoknya, padahal jadwalnya. Terus kita Udah tuh Coffee Meet Stock itulah ceritanya banyak ya. ya sebenarnya banyak. Berarti ya. lanjut ke Liputan kerja. liputan kerja. Nah, ini Sar. Ini Kalau nih. tadi kan Afi Bunga kan Kalau tim tadi mati Indihome lampu kan. ya. Kalau kita tim First Media gimana Sarah? Waduh, Video. kayaknya Kalau sampai tadi ini ya dipasang-pasang kalau tadi ini tim First Media sama tim Indihome ini. iya betul banget. Jadi awalnya itu bermasalah di First Media di rumah gue doang. Gue sampai keluar masuk room anchor berapa kali ya di itu 3 atau 4 kali itu Sarah. udah mulai apa iya mulai. Oh iya, Iya, ini baru kan Anda mulai. ya. Iya kanan dari Baik Iya, banget Anda. dia kayak sampai aja nggak apa-apa. Padahal Sarah sumpah, keluar iya. 3 kali. dia sabar banget Sarah parah. ya Allah. Bahkan sampai gue juga kejadian sama kayak Afi. Gue juga mati lampu dan di saat anchornya itu akun HM-nya itu dipegang sama gue jadi kayak hah kok keluar kok disconnect. Tapi untungnya kan ada di anchor itu kalau misalnya kita kayak ke disconnect bentar ada tulisannya kan disconnect atau disconnect atau save kan. Di save apa? Iya Nah, di save. gue pilihnya buat nge-disconnect terus gue langsung ganti kuota. Untungnya alhamdulillah Tuhan Alhamdulillah mampu beli kuota gitu kayak gue. alhamdulillah. Kalau gue tetap sih mau mati lampu berapa jam gue tetap Indihome nggak bisa. Sumpah, itu tuh Tapi First ini ya. Media rumah gue udah nggak bisa dipakai, udah semot itu, sampai gue akhirnya mutusin buat kuota. Tapi kuotanya sinyalnya juga ternyata jelek, jadinya tetap keluar masuk, kan sebel kan? Iya sih. Tapi Bikin nih panik. sebelum kita nge-tag podcast ini tuh ini satu-satunya yang kita nggak ngehubungin orangnya langsung ya nggak Sar? Benar. Kalau yang lain kan kita kayak kita bikin room dulu nih buat Kita ngobrol WA gitu kan. Iya ngobrol santai basa-basi dulu. Kalau kita ini nggak sama sekali, kita bahkan nggak tahu dia ngobrol kayak gimana ya kan. Bahkan Betul banget. di chat pun kita nggak. Iya, Tapi betul. untungnya kanan dari Rizky ini tuh baik banget ya Sarah, kayak benar-benar Iya, benar. humble banget bahkan ya ampun. Dan saking kita keponya, saking kita mendalamnya sama tema yang kita bawain, kita sampai nanyain hal yang gak ada di skrip ya dia. Oh iya, Sampai iya. abis ini gue mau nanya lagi ya, abis ini gue nanya lagi ya Sar gitu. Mungkin karena itu kali ya seru materinya itu tentang materinya CV. Kita Kan, salah jadi kayak, mulu tuh buat CV tuh, ya bener. kan? Nggak sia-sia deh kalau nonton yang video podcast liputan kerja ini, bener-bener yang kayak lo dapet mau materi tuh seru banget cuy. Sampai hostnya juga nggak tahan kita nanya. Lo juga kepo kan? Iya bener. banget, kepo banget tuh. Lanjut ke episode 10 nih, akseleran. Siapa nih? Gue dan Sarah, wait. Akseleran ini pertama kalinya gue dapet materi yang sulit banget. Ya karena materinya juga kita baru tahu gitu loh, asing banget, nggak familiar lah fintech ini gitu kan. Terus apalagi akseleran kan aplikasi gitu, kayak apa sih ini akseleran, kita bener-bener kayak kepo sampai follow Instagramnya akseleran, nyari-nyari tahu gitu loh. Sampai tuh kita ketakutannya gara-gara ini bakal diupload juga sama akseleran ya kan di IGTV, YouTube-nya nggak sih? Itu sampai ini nggak sih Sar yang di OJK itu? Iya. Dia ngomong Ada dilaporin ke OJK. Terus kan kita bawa nama HMVA UI. Ini juga ya nanya-nanya kurang variatif gitu. Karena ya sejujurnya kalau gue nih Sar, gue cari aman sih. Kalau lu cari aman juga nggak? Ya pastilah cari aman juga. Kayak materi yang kita aja belum pernah diajarin gitu nggak sih, kayak belum tahu. Bener-bener kita dari nol, terus kita disuruh bawain acara yang materinya, apa nih gitu kan. Podcast ini doang nggak sih yang sampai latihan 2 kali sebelum rekaman. Jujur Saking iya. kita takutnya. Belajar jadi Betul kayak banget. bukan hanya Belajar. ininya aja ilmunya, tapi langsung gitu loh, karena udah ada apps-nya kan si akseleran itu, jadi kita bisa langsung praktek lah di sana cara-cara bukan investasi sih dia bilangnya, pengembangan dana gitu.
nggak ada masalah sih ya Sar, pas kita lagi nge-host aman, wifi aman, terus ya udah Aman. 2 jam, pas sih materinya itu dijelasin sama narasumber dari Akseleran. Udah itu aja sih paling cerita dari Akseleran. Nanti kalian jangan lupa pada follow IG-nya Akseleran tuh buat cari-cari tahu. Kok udah dipromosi, atau mau Bu? tahu. Udah dipromosi. Ikut promosi ya lagi, nih. gue nambahin. Lanjut aja deh, lanjut. Sebelum lanjut, pastiin dulu kalian udah follow Instagram @cafemeetstalks, @liputankerja, @akseleran_id, dan @yukampus_id. Buruan follow ya, dan dapatkan info-info menarik. Oke, lanjut nih yang terakhir banget, Kampus Banget terakhir. kampus. Ini gue lagi sama Nah, dia. gimana dia tuh? Jangan bosan-bosan ya guys, mohon maaf. Aduh, pokoknya Jujur aja ini podcast terdeg-degan gak sih? sumpah iya. Dari semua podcast. Sumpah gak tahu kenapa ya. Bahkan ngalahin podcast gue yang pertama yang Kak Kristen ini, sumpah ini deg-degan banget sih, Kak. Sama. Ini paling deg-degan sih. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Ya, kalau Ada gue apa tuh? emang gue sama dia nyari mati. Kita gak latihan kali. Mati. Kenapa? Kok kalian tumben biasanya latihan, kok sekarang nggak latihan? Chaos. Gara-gara ini gak sih, Vi? Jadi tuh kita ngirim outline ke Kak Sastia itu malam kan. Nah, dia itu dia ngerevisi outline kita di jam 1:30 pagi, di saat kita tertidur lelap, ya kan. Sedangkan kita bangun besoknya juga siang, kayak. Dan iya, kita kapan kita latihan? Kapan jam 12 gitu. Nah, jam 2 kita rekaman ya, jam 2. Terus. Jadi kita nggak latihan, kita fokus ngerevisi tuh, dan yang kita fokus ngerevisi. Ngegampangin. Nggak tahu kejadian. Kesalahannya itu gitu. Oh, ngegampangin ya. Kita pikir ya udahlah, mikirnya kan berasanya nih udah seru bikin podcast. Wah, udah berasa konten gitu ya. Padahal kagak gitu, enggak. Udah pro banget nih dalam proses nih. Udah, gue juga kemarin pas Cafe Meetstalk nanya-nanya banyak yang kita penasaran aja gitu. Dia juga ngomong, gue juga pas liputan kerja, iya. Nah, pada akhirnya gimana tuh? Pada akhirnya, realitanya. Tuh, terus kita mulai kan. Kak Sastia ini orangnya menurut gue sih dia ini banget ya. Komunikatif ya. Komunikatif banget gitu. Kita belum nanya, dia udah ngejelasin gitu. Dia ngejelasinnya jelas banget. Jadi emang bingung sih, cuman jelas, sebenarnya jelas banget. Cuma kita ngerasa kayak, kok gue baru nanya sekali ya. Terus iya bener banget. Terus tapi udah jelas, udah kejawab semua gitu. Kak Sastia baik banget sih, sumpah baik banget. Dia bener-bener yang dia ngejelasin kita, dan bahkan gue sebelumnya outline gue tuh nggak pernah direvisi. Mungkin karena itu juga ya kita kaget outline gue direvisi. Gitu. Nah, biasanya ya mereka ya udah oke, outline-nya gitu, nanti paling nambah-nambah dikit gitu. Kalau itu direvisi gitu, Kak Sastia tuh bener-bener yang kritis, dia mau acara kita nih bagus gitu. Baik banget sih, dia juga cerita tentang pengalaman dia. Kita sampai closing aja muter-muter ya, Vi. Kesalahan kayak gitu mah nggak apa-apa lah ya, cuman emang agak gerusuk aja gitu karena panik kan, bingung mau gimana. Itu episode terakhir, jangan lupa register di situ, kalian bisa dapetin diskon. Wah, tuh promosi ke gue kan. Banyak tuh dramanya guys, kalau kalian tahu, dan emang drama itu dari hostnya emang. Iya, emang hostnya. Pure salah kita. Sumpah baik banget sih pengalaman bisa gue dapet dari bikin podcast. Ini specifically bikin podcast, sumpah baik banget kayak dari belajar tentang inovasi, bahkan belajar ngomong deh. Awalnya belajar ngomong public speaking. Ini ngelatih public speaking gue banget. Menurut gue tuh kayak emang inspiring banget. Bahkan gue tuh rasanya pengen hadir di setiap episode, walaupun kayak jadi host apa jadi apa tuh, gue kayak pengen dengerin aja gitu loh. Kayak apa sih Kak Martia, kayak apa sih kayaknya nih sama Cafe Meetstalk gitu, kayak rasanya itu emang menurut gue sih bermanfaat banget sih, dari setiap episode tuh ada faedahnya lah ya. Ada faedahnya. Soalnya jujur gue juga jadi kayak belajar percaya diri gitu loh buat ngomong sama orang-orang yang udah hebat banget ya kan. Kayak gue kira pertanyaan gue kayak nggak nyampe lah sama mereka gitu. Ternyata wah benar-benar diapresiasi, bahkan kita host dadakan aja masih dibilang katanya masih bagus, kalian tuh gini. Iya sumpah. Dan kita melakukan kesalahan pun tuh
kayak ya nggak seburuk dan sememalukan itu ya, walaupun nanti kita menyadari kita salah, cuman kayak ya wajar aja nggak sih karena kita pertama kali jadi lebih berani aja buat Benar-benar. buat kesalahan buat baik itu sih yang gue dapetin ya dari Kira-kira udah agak jago lah ya guys. Kalau kalian teman-teman PA kalau nyari MC buat birthday partinya boleh. boleh kontak kita ya. Iya, ini harus dibawa ya tuh kan udah kayak sirkus gitu. 5 tahun apa 10 tahun ke depan bisa jadi narasumber kayak mereka nggak ya? Kalau kan berarti otomatis kita adalah orang hebat ya enggak? Iya benar banget, orang-orang berhasil. Iya benar. Gue sih berharapnya itu juga sih. Dari adik-adik kita gitu yang undang tuh kita kayak pernah jadi mereka gitu. Iya benar. Mereka yang nge-hostin orang-orang keren juga, orang-orang udah hebat. Alumni. Kita bisa pamer gini, Bung. Kalau kamu bisa pamer dengan founder Salsabil, kita bisa pamer. Kita adalah founder Ginfa, guys. Iya, guys. Kita betul founder Ginfa nggak sih? Gue bangga juga sama kita ya kan, host dari Iya, gue juga sama kalian. Gue tuh ini loh takjub sama kalian kayak di saat misal gue sama Afi nge-host, tapi kalian tuh tetap ada gitu di chat kayak good luck banget kayak gitu, kayak saling support. Iya nggak sih? Maksud gue kayak walaupun gue nggak tahu ya, misal kalian ya mungkin ada kesibukan apa di rumah, tapi seenggaknya tuh kalau misal gue misalnya waktu itu gue sama Afi, guys sudah selesai terus kalian tuh kayak, oh iya keren padahal kalian kan baru denger gitu. Kalian cuma ngomong segala macam. Hanya supportif banget ya guys. Kita supportif banget nih. Dan emang Harus. Udah gitu tuh pas banget di masa pandemi gitu, terus kita produktif banget, ngide banget bikin podcast ya nggak sih? 6 orang di balik Binfa. Balik Binfa benar dari mulai Iya, awal dan benar-benar first ya Binfa sampai dari awal banget. Iya. Sampai buat Binfa dan sekarang lagi kalian dengerin ini prosesnya panjang banget dan rumit gitu loh. Jadi kita juga ngelakuin banyak kesalahan juga gitu. Kita juga mohon maaf gitu kan. Mohon maaf ya guys. Kalau Maaf Emang guys. berbagi apa ya usaha kita ini akhirnya kayak dirasakan dan sampai juga ke kalian gitu kan. Dan kita sendiri pun personally masing-masing juga seneng dapat pengalaman yang luar biasa gitu kan. ini gak bakal gue lupain. TV. Karena dia juga tuh bakal ngerasain pas udah jadi panitia, betapa susahnya buat nyari MC, buat nyari moderator, sampai akhirnya kayak udah deh gue aja yang jadi MC gitu kan. Jadi kita juga yang berkorban gitu. Udah guys, ini gue mau closing statement sampai nggak jadi nih Closing. Kita cukupkan dulu kali ya sampai sini. Kalau misalnya teman-teman mau kenal deket sama host nih, coba sebutin dong Instagram kalian apa aja. Aduh, Instagramnya Semua. pas banget ini. Dari ibu penanggung jawab acara kita. Aduh. Ibu Lila. Oke, follow gue ya, profesinya di @kalila.a. Terus link ini listnya. Oke, lanjut. Oke, gue menunjuk diri sendiri aja emang. Oke, kalau gue Rumah HAF nih. Mungkin sulit ya nulisnya ya. SHAAF. Jadi A-nya double. Gitu. Pokoknya kalian kalau nyari cari aja di followersnya. Followersnya HMV atau MBV. Cari aja guys, ada pasti. Lanjut ke staff kita yang pertama ya. Laina dulu coba. Oke, kalau gue nih follow juga jangan lupa nama IG-nya @lainawg, nggak pakai susah, nggak usah di aja juga pasti dengar lainawg ya. Kalian. Nah, ini nih kesenangan gue. Iya, bener banget. Gue suka kejujuran lu. Nama Instagram gue @dian.prnm. Jangan lupa ya guys, PRNM pakai dot di tengahnya. Pakai dot. Oke. Makasih ya guys semuanya, dadah. Selanjutnya siapa ditunjuk orang di 2 orang lagi nggak sadar. Sarah. Kalau Sarah nih Instagramnya @sarahzzAhr.
Bunga nggak mau promosi. Kalau Oh, Bunga nggak mau promosi. banget, mau banget Nah. ini. Aduh, kurang ini follower saya nih. Oke, jadi kalian boleh banget follow aku, ya nggak sih? Itu aku kan. Oke, nama username-nya gampang banget, @bungape_. DM personal chat, line, WA, apa segala macam tuh terbuka buat kalian semua. Mau nanya-nanya, Benar, boleh banget. Bener kita banget. mentor atau Saran ya. kuliahan atau panitian apa segala Atau macam. bahkan sampai pinjem buku juga boleh. Boleh. Pokoknya kalian jangan malu-malu, jangan takut-takut karena kita nggak gigit. Kita bukan serigala, oke? Udah ya guys, kita akhiri nih epilog, bener-bener epilog, nggak ada episode terakhir lagi, nggak ada episode lagi. Ini gue ini beneran berpisah. Gak ada. Itu terakhir pakai banget. Iya, kita Makanya ketemu tapi episode-nya. seru banget sih ini penutup yang seru sih menurut gue. malah ini dengerin wajib harus. Iya. Mau Banget banget. durasinya Kalau kalian kepo sama di belakang layar, sesusah apa Bimpa itu, selucu apa ini banget di sini ceritain semua. Kalian juga bisa belajar loh dari sini kayak oh ternyata podcast tuh harus seperti ini ya gini-gini gitu. Benar. Lila kasihan mau closing dari tadi. Ayo Lila, closing. Oke, closing lah. Maksudnya gimana ya? Oke, mungkin cukup sekian dari kita. Sampai berjumpa di lain waktu kali ya, atau lain episode. Jangan-jangan abis ini kita bakal rilis episode lagi, nggak ada yang tahu, ya kan? Gue Lila, Gue Afi, Gue Laina. Gue Dian. Gue Sarah. Dan gue Bunga. pamit undur diri. See you guys. Dah, teman-teman 2020. Selamat mendengarkan podcast saya. bye. See you.